Mentari pagi menyusup perlahan di sela dedaunan jati yang tumbuh rapat di belakang rumah Sulastri. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun pisang, sementara ayam jantan baru saja menuntaskan kokoknya yang ketiga. Suara lesung bertalu-talu dari arah rumah tetangga. Pertanda pagi di desa Waringin Jati telah dimulai. Di dapur kecil yang berdinding papan kayu, Sulastri tampak sibuk menyiapkan sarapan. Tangan halusnya mengaduk sayur lodeh di atas tungku tanah liat yang berasap pelan. Aroma santan yang berpadu dengan wangi daun salam memenuhi seluruh ruangan, membawa suasana hangat yang khas dari rumah tua peninggalan almarhum orang tuanya. Sulastri adalah sosok perempuan sederhana, dengan rambut hitam legam yang selalu digelung rapi dan kain batik yang membalut tubuhnya. Meski usianya sudah melewati kepala tiga, wajahnya masih menyimpan keteduhan yang menenangkan siapapun yang memandang. Tatapannya lembut, suaranya selalu terjaga pelan, tak pernah meninggi. Bahkan ketika bicara dengan anak kecil nakal di depan rumahnya, di desa Waringin Jati, nama Sulastri dikenal dan dihormati. Warga kerap datang kepadanya sekadar meminta bantuan membungkus jenang untuk acara atau menumpang memasak di dapurnya yang besar. Ia tak pernah menolak, sebab baginya menolong orang lain adalah bagian dari warisan ibunya yang dulu terkenal sebagai sosok paling dermawan di desa itu. Di teras rumah, suaminya, Rangga, duduk sambil meraut kayu, tubuhnya kurus berotot, kulitnya gelap terbakar matahari. Ia bekerja sebagai petani penggarap di sawah milik lurah desa. Pagi itu, ia menatap kosong ke arah jalan kecil yang membelah perkampungan. Sesekali Sulastri melirik dari dapur, lalu tersenyum melihat sosok lelaki yang telah menemaninya selama 15 tahun itu. Cinta mereka dulu bersemi di ladang padi. Rangga membantu Sulastri memungut padi yang tercecer, lalu mereka menikah tanpa pesta mewah. Hidup mereka sederhana, tapi penuh kebersamaan. Mas, sarapannya sudah siap. Makan dulu sebelum ke sawah, panggil Sulastri sambil meletakkan 2 piring nasi hangat di meja makan dari kayu jati tua. Rangga menoleh sekilas, mengangguk tanpa kata. Ia duduk di meja, menyuap nasi perlahan. Sulastri duduk di hadapannya, tersenyum lembut, sesekali menambah sayur di piring suaminya. Tak ada percakapan panjang, hanya suara burung-burung di luar dan denting sendok bertemu piring. Sulastri terbiasa dengan keheningan itu. Rangga memang bukan tipe lelaki banyak bicara, tapi dulu setiap tatapan matanya selalu hangat, menenangkan. Kini entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya sering kosong, seperti menatap sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Mas, nanti sore aku mau ke rumah Bu Darmi. Dia bilang anaknya demam tinggi. Aku bawakan jamu dan bubur beras, ucap Sulastri dengan suara pelan. Rangga hanya bergumam. Lalu bangkit tanpa menatapnya, ia mengambil caping dan cangkul yang disandarkan di dinding. Lalu melangkah keluar rumah. Sulastri menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh di jalan setapak yang mengarah ke sawah. Ada rasa aneh yang muncul di hatinya, seperti ada sesuatu yang tak bisa ia pahami dari perubahan kecil dalam diri Rangga. Namun ia memilih diam, menenangkan diri dengan keyakinan bahwa semua hanya kelelahan akibat kerja keras di ladang. Siang hari, setelah mencuci pakaian dan membersihkan rumah, Sulastri berjalan menyusuri pematang sawah menuju rumah Bu Darmi. Desa Waringin Jati tampak damai. Anak-anak berlari di jalan tanah, para ibu menjemur gabah, dan angin membawa aroma jerami kering yang menenangkan. Di setiap langkah, Sulastri menyapa siapapun yang ditemuinya dengan senyum hangat. Beberapa orang menyapanya kembali dengan penuh hormat. Memanggilnya Mboklas, panggilan akrab warga untuknya. Di rumah Bu Darmi, ia membantu mengompres anak kecil yang panas tinggi, membuat ramuan daun sirih dan madu. Lalu menunggu hingga si anak tertidur. Bu Darmi berkali-kali mengucapkan terima kasih. Tapi Sulastri hanya tersenyum dan berkata lirih, selama masih bisa menolong, kenapa tidak? Menjelang sore, langit di atas desa berubah jingga. Sulastri kembali ke rumahnya yang berdiri di ujung jalan desa. Dikelilingi pepohonan jati besar, rumah itu sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Dindingnya dari papan kayu, jendelanya tinggi, dan di bagian belakang terdapat sumur tua yang sering dikunjungi burung gagak. Meski tua, rumah itu tetap kokoh dan terawat. Sulastri mencintai setiap sudutnya, sebab di sanalah kenangan masa kecilnya tersimpan. Ketika matahari mulai turun di ufuk barat, Rangga pulang dengan langkah lelah, keringat membasahi dahinya, dan bajunya kotor oleh lumpur sawah.
Sulastri segera menyambutnya di teras, menyiapkan air hangat untuk mencuci kaki. "Sudah makan malam, Mas. Aku buatkan sayur asem kesukaanmu," ujarnya. Rangga hanya mengangguk pelan. Ia makan tanpa bicara. Lalu duduk di kursi panjang menatap pekarangan yang mulai gelap. Sulastri duduk di sampingnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. "Indah ya, Mas, malam ini. Langitnya bersih sekali," katanya lirih. Berusaha mencairkan suasana, tapi Rangga tetap diam. Hanya suara jangkrik yang menjawab. Sulastri menatap wajah suaminya dalam redup lampu minyak. Ada sesuatu di matanya yang dulu tak pernah ia lihat. Tatapan kosong, dingin dan jauh, namun ia tak ingin menanyakan apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Rangga pelan, berharap kehangatan sederhana itu bisa mengembalikan apa yang hilang. Malam itu, sebelum tidur, Sulastri berjalan ke dapur memastikan tungku padam sempurna. Dari jendela dapur, ia menatap halaman belakang. Pohon jati tua di sana bergoyang pelan ditiup angin malam. Rantingnya berderik lirih seolah berbisik. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa aneh yang tiba-tiba muncul di dada. Entah mengapa, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Seolah ada sesuatu yang diam-diam berubah, tapi ia tak tahu apa. Di kamar, Rangga sudah terlelap membelakangi dirinya. Sulastri berbaring perlahan, memandangi punggung lelaki itu sambil tersenyum kecil. "Semoga besok Mas Rangga bisa lebih ceria," gumamnya pelan sebelum memejamkan mata. Di luar sana, angin malam bertiup membawa aroma tanah basah. Rumah tua itu kembali hening, menyimpan rahasia kecil di dalam tembok kayunya. Sulastri belum tahu bahwa ketenangan yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih akan perlahan-lahan tergerus, digantikan sesuatu yang lebih kelam dari sekadar kesedihan. Namun malam itu, ia hanya seorang istri sederhana yang masih percaya bahwa cinta dan kesabaran selalu cukup untuk menjaga rumah tetap hangat seberapapun dingin dunia di luar sana. Namun malam itu, ia hanya seorang istri sederhana yang masih percaya bahwa cinta dan kesabaran selalu cukup untuk menjaga rumah tetap hangat seberapapun dingin dunia di luar sana. Keyakinan itulah yang membuat Sulastri tetap tersenyum ketika fajar berikutnya menyingkap embun di dedaunan jati. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menimba air dari sumur belakang dan menyalakan tungku untuk menyiapkan bubur jagung kesukaan suaminya. Di sela-sela bunyi api yang berdesis, ia melantunkan tembang Jawa lirih, lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya ketika memasak. Suara lembutnya berpadu dengan suara ayam jantan dan desir angin yang melewati celah dinding kayu. Rangga baru keluar dari kamar setelah matahari sepenggalah. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, seolah tak tidur semalaman. Ia duduk di kursi panjang di teras tanpa berkata sepatah pun. Sulastri menatapnya penuh perhatian, ingin bertanya tapi ragu. Sejak beberapa minggu terakhir, Rangga memang lebih sering diam. Kadang pandangannya kosong, kadang gelisah tanpa sebab. Setiap kali Sulastri bertanya, ia hanya menjawab pendek, seolah tak ingin diganggu. Setelah sarapan, Rangga berangkat ke sawah seperti biasa. Sulastri mengantarnya sampai depan rumah, lalu berdiri menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di tikungan jalan kecil menuju ladang. Angin pagi berembus lembut, tapi ada perasaan aneh yang menggelayut di dadanya. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaan rumah, mencuci, menyapu, menjemur pakaian, dan menata bunga di teras. Siang itu, matahari terasa terik. Sulastri baru saja menjemur pakaian ketika terdengar suara langkah ringan dari arah pagar bambu. "Mbok Las," panggil seseorang dengan nada ceria. Sulastri menoleh dan melihat Ratmi, tetangga muda yang rumahnya tak jauh dari sana. Ratmi masih berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya manis dan kulitnya kuning langsat. Ia selalu tampil rapi dan wangi, meski hidupnya tak jauh berbeda dari warga desa lainnya. "Oh, Ratmi, ada apa, nak?" tanya Sulastri sambil tersenyum ramah. Ratmi berjalan mendekat, membawa keranjang rotan berisi pisang. "Aku mau bagi pisang, Embok. Bapak panen kemarin, kebanyakan, takut busuk." Sulastri menerima dengan senang hati. "Wah, terima kasih, Ratmi. Nanti ku buatkan kolak untuk sore. Kamu mampir saja lagi." "Wah, enak itu, kolak buatan Embok Las paling wangi," ujar Ratmi sambil tertawa kecil. Ia duduk di bangku depan rumah, menatap sekeliling, seolah menilai setiap sudut rumah tua itu. "Aku suka rumah Mbok Las, tenang, adem, meski kayunya sudah tua. Kalau malam nggak takut."
Sulastri tersenyum kecil. Sudah biasa, rumah ini peninggalan orang tua. Dari kecil aku tinggal di sini. Jadi sudah hafal setiap bunyinya. Ratmi mengangguk pelan, lalu menatap wajah Sulastri lama. Beruntung ya Mbok, punya suami setia seperti Mas Rangga. Di desa ini jarang ada lelaki yang bisa sesabar dia. Ucapannya terdengar tulus, tapi ada nada aneh di ujung kalimatnya. Sulastri tidak menangkapnya, ia hanya tersenyum malu sambil menunduk. Namun sejak hari itu, Ratmi mulai sering datang, kadang membawa pisang, kadang meminjam kelapa, kadang hanya untuk mengobrol ringan. Awalnya Sulastri senang, merasa ada teman di sela kesibukannya. Tapi lambat laun, ia merasa heran karena Ratmi selalu datang di waktu-waktu yang aneh. Kadang sore menjelang maghrib, kadang pagi-pagi sekali sebelum Rangga ke sawah. Suatu sore, ketika Sulastri sedang menumbuk cabai di dapur, ia mendengar suara perempuan tertawa kecil di halaman depan. Ia menoleh lewat jendela dan melihat Ratmi berdiri di pagar, berbicara dengan Rangga yang baru pulang dari sawah. Wajah Rangga tampak lebih cerah dari biasanya, bahkan tersenyum. Pemandangan itu sejenak menimbulkan rasa hangat, karena sudah lama ia tak melihat suaminya tersenyum. Namun ada pula rasa lain yang ia tak bisa jelaskan, campuran penasaran dan cemburu yang samar. Ketika Rangga masuk rumah, Sulastri mencoba bertanya ringan, "Ratmi tadi mampir ya, Mas?" Rangga menatapnya cepat, lalu menjawab singkat, "Iya, cuma nanya soal bibit cabai, katanya mau mulai tanam juga." Setelah itu ia berlalu ke kamar tanpa banyak bicara. Sulastri diam. Ia percaya pada suaminya, tapi bayangan tawa kecil di depan pagar tadi terus terulang di kepalanya. Malam itu, saat Rangga sudah tidur, ia duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang menghadap ke pekarangan. Angin meniup tirai tipis, menimbulkan bunyi lembut seperti bisikan. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Ratmi datang semakin sering dan Rangga semakin pendiam. Kadang ketika Sulastri pergi ke rumah warga lain, ia melihat jejak kaki baru di depan rumahnya atau sisa abu rokok di teras yang bukan milik suaminya. Pernah sekali, ketika ia kembali lebih awal dari ladang tetangga, ia melihat bayangan seseorang lewat di jendela belakang. Saat ia buka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya angin yang berembus membawa aroma melati yang samar. Meski hati Sulastri mulai terusik, ia tetap menolak berprasangka buruk. "Mungkin aku terlalu banyak berpikir," gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia yakin semua ini hanya perasaan semata. Lagi pula Ratmi masih muda, mungkin hanya mencari perhatian orang yang lebih tua. Tapi dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, ada yang tidak beres. Suatu pagi, ketika Rangga berangkat lebih awal dari biasanya, Sulastri melihat dari jendela bahwa Ratmi juga berjalan ke arah yang sama, membawa bakul kecil. Mereka tak berjalan beriringan, tapi jaraknya cukup dekat untuk membuat hati Sulastri bergetar aneh. Ia menatap lama dari balik jendela, namun segera menutupnya rapat-rapat dan menenangkan diri dengan membaca doa. Siang itu, Sulastri mencoba melupakan semuanya. Ia menghabiskan waktu di dapur, menjemur pakaian, dan menyapu halaman hingga sore. Tapi menjelang petang, saat ia sedang menyalakan lampu minyak di ruang tamu, terdengar suara lembut dari luar. "Mbok Las." Sulastri menoleh ke arah jendela. Suara itu terdengar seperti panggilan pelan, hampir menyerupai bisikan. Ia membuka pintu, tapi tak melihat siapapun. Hanya bayangan senja yang memantul di batang jati. Mungkin hanya angin, pikirnya, tapi hatinya tidak tenang. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari arah jalan. Rangga pulang, wajahnya tampak pucat. Namun di sudut bajunya ada noda bunga melati kering. Ia berjalan langsung ke kamar tanpa menegur istrinya. Sulastri berdiri mematung di tengah ruangan, menatap punggung suaminya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, seolah ada dinding tak kasat mata, yang perlahan tumbuh dan memisahkan hati yang dulu saling menyatu. Malam turun perlahan, membawa kesunyian yang pekat. Dari jendela dapur, Sulastri kembali mendengar sesuatu, suara tawa perempuan yang samar, seperti datang dari halaman belakang. Ia mencoba mengintip, tapi hanya kegelapan dan gerakan ranting yang tertiup angin. Ia menutup jendela rapat-rapat, menatap rumah tuanya yang terasa semakin sepi. Di luar, bulan menggantung pucat di langit desa Waringin Jati, menyinari pohon jati tua di belakang rumah. Di balik ketenangan malam itu,
Sebuah bisikan halus seolah menyusup ke telinganya, entah dari angin, entah dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kecurigaan. Dan di sanalah, di balik jendela rumah tua itu, perlahan tumbuh bayangan pertama dari sesuatu yang kelak akan merenggut seluruh ketenangan hidup Sulastri. Dan di sanalah, di balik jendela rumah tua itu, perlahan tumbuh bayangan pertama dari sesuatu yang kelak akan merenggut seluruh ketenangan hidup Sulastri. Sejak malam itu, suasana di rumahnya tak lagi sama. Meskipun pagi masih datang dengan cahaya lembut dan suara burung di pepohonan jati, hati Sulastri mulai diselimuti kabut yang tak tampak. Ada rasa asing yang mengendap di antara dinding kayu rumah warisan itu. Rasa yang membuatnya sulit bernapas setiap kali Rangga pulang dengan wajah datar dan tatapan yang tak lagi mengenali dirinya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menyesakkan. Rangga semakin jarang bicara, bahkan sering pulang larut malam dengan alasan membantu teman di sawah. Tubuhnya lelah, tapi matanya justru tampak gelisah, seolah ada beban besar yang disembunyikan. Sulastri mencoba memahami, berusaha tetap lembut dan sabar seperti biasanya. Ia menyiapkan makanan terbaik, menunggu di teras setiap sore, dan menyambut suaminya dengan senyum kecil. Tapi setiap kali ia berusaha berbicara, Rangga selalu menghindar, memilih diam dan masuk kamar tanpa menatapnya. Suatu malam, Sulastri terbangun karena suara langkah kaki di halaman. Ia mengintip dari celah jendela dan melihat bayangan Rangga sedang berdiri di dekat pagar bambu, berbicara dengan seseorang. Dari jarak itu, ia tak bisa mendengar dengan jelas, tapi suara lembut perempuan yang menanggapi membuat darahnya berdesir. Bayangan itu begitu dikenalnya, rambut panjang, tubuh ramping, dan cara berdiri yang khas Ratmi. Sulastri mematung di balik tirai. Jantungnya berdegup cepat, ia tak ingin percaya apa yang dilihatnya. Mungkin cuma kebetulan, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi saat melihat Rangga tersenyum kecil, senyum yang sudah lama tak pernah ia lihat, hatinya seperti diremas dari dalam. Ia mundur perlahan dari jendela, duduk di lantai, menatap lantai kayu yang dingin. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Pagi harinya, Sulastri berpura-pura seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menata meja, dan menyambut Rangga dengan suara lembut, tapi hatinya gelisah. Di setiap gerak Rangga, ia mencari tanda-tanda, tatapan, ucapan, atau perubahan kecil yang bisa menjelaskan segalanya. Namun tak ada. Rangga tetap diam, hanya menjawab seperlunya, lalu berangkat ke sawah tanpa berpamitan. Hari itu, Sulastri memutuskan pergi ke rumah Ratmi. Ia membawa seikat daun sirih dan sedikit beras, pura-pura ingin berbagi. Ratmi menyambutnya di depan rumah dengan senyum ramah seperti biasa. "Lomboklas, kok repot-repot datang ke sini?" Tanyanya riang. Sulastri menatap wajah muda itu dengan senyum yang ia paksakan. "Enggak apa-apa, Ratmi. Aku cuma mau nitip daun sirih. Banyak di kebunku. Daripada busuk." Ratmi menerima dengan gembira. Mereka sempat berbincang ringan tentang hasil panen dan kabar desa. Tapi di tengah percakapan itu, Sulastri memperhatikan sesuatu. Di sudut rumah Ratmi, tergantung caping besar yang mirip milik Rangga. Hatinya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa banyak petani memiliki caping serupa. Namun tatapan mata Ratmi yang sedikit gugup saat ia melirik ke arah itu membuatnya yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika Sulastri pulang, langkahnya berat. Angin sore berembus lembut membawa aroma melati yang samar. Aroma yang sama seperti malam ketika ia mendengar suara tawa di halaman. Ia berjalan cepat, ingin segera sampai rumah, tapi bayangan Ratmi dan Rangga di pagar semalam terus menghantuinya. Malamnya ia berusaha berbicara pada Rangga. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Ada apa? Kalau ada masalah, cerita sama aku," ucapnya lembut. Rangga yang sedang menyalakan rokok hanya menatap kosong. "Enggak ada apa-apa. Kamu saja yang terlalu banyak mikir," jawabnya datar. "Tapi aku lihat kamu..." "Sudahlah, Las," potong Rangga dengan suara keras, membuat Sulastri terdiam. "Aku capek. Jangan tanya-tanya lagi." Sulastri menunduk, dadanya sesak, tapi ia tetap diam. Ia tahu perdebatan hanya akan membuat segalanya semakin jauh. Setelah itu malam di rumah mereka kembali sunyi. Hanya suara jangkrik yang menemani luka dalam hati Sulastri. Beberapa hari kemudian, kabar kecil mulai beredar di desa. Seorang tetangga melihat Rangga dan Ratmi pergi bersama ke pasar desa sebelah. Saat kabar itu
sampai di telinganya. Sulastri hanya bisa tersenyum getir. Ia mencoba menepisnya, tapi rasa perih di dadanya tak bisa dibohongi. Malam itu, ketika Rangga pulang dengan wajah lelah dan aroma wangi bunga yang asing, Sulastri tahu bahwa kebohongan sudah tumbuh di antara mereka. Ia duduk di dapur, menatap api tungku yang menyala redup. Dalam cahaya jingga yang bergetar, pikirannya dipenuhi kenangan. Bagaimana dulu Rangga menemaninya menanam padi, bagaimana mereka tertawa di bawah hujan, bagaimana Rangga berjanji tak akan pernah meninggalkannya. Semua kenangan itu kini terasa jauh, seolah dimakan kabut yang tebal. Seiring waktu, Rangga menjadi lebih dingin. Ia jarang menyentuh makanan buatan Sulastri, sering menghindar tidur sekamar, bahkan mulai menghindari tatapan mata istrinya. Setiap malam, Sulastri hanya bisa memeluk selimut dan menatap langit-langit rumah tua itu, berharap esok semuanya akan berubah. Tapi perubahan yang datang justru semakin mengiris hati. Suatu pagi, ketika Sulastri menyapu halaman, ia menemukan sehelai sapu tangan berwarna merah muda di bawah kursi teras. Ia mengenali aroma wangi melati di kain itu, aroma yang sama yang selalu melekat di tubuh Ratmi. Tangannya bergetar saat memungutnya. Ia menatap kain itu lama, lalu menggenggamnya erat, seolah menahan amarah dan air mata yang ingin tumpah bersamaan. Hari-hari berikutnya, Sulastri semakin pendiam. Ia tetap menjalankan rutinitasnya, tetap menolong tetangga, tetap tersenyum pada anak-anak desa, tapi di balik senyum itu, ada hati yang hancur perlahan. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali terpejam, wajah Ratmi muncul di antara kegelapan, disusul bayangan Rangga yang membelakanginya. Suatu malam ketika hujan turun deras, Sulastri mendengar pintu depan terbuka pelan. Ia bangkit, berjalan perlahan ke ruang tamu. Di sana Rangga berdiri dalam gelap basah kuyup. "Mas," panggil Sulastri lirih. Rangga menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata singkat, "Tidur saja, aku mau ganti baju." Tapi saat Rangga lewat, Sulastri melihat noda lipstik samar di leher bajunya. Hatinya terasa remuk. Ia menunduk, tak sanggup menatap lagi. Malam itu, di tengah suara hujan dan petir yang menggema di langit desa Waringin Jati, Sulastri duduk di ruang tamu sendirian. Air matanya jatuh tanpa suara, bercampur dengan tetes air hujan yang merembes dari atap. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan, disakiti atau pura-pura tidak tahu sedang disakiti. Tapi jauh di lubuk hatinya, benih keputusasaan mulai tumbuh, benih kecil yang kelak akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar kesedihan. Dan di luar sana, di bawah pohon jati tua yang bergoyang diterpa angin, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah ikut menyimpan rahasia yang mulai berakar di dalam rumah itu, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Seolah ikut menyimpan rahasia yang mulai berakar di dalam rumah itu. Dan dari kegelapan malam itu pula, perlahan kehidupan Sulastri mulai kehilangan cahayanya. Sejak malam ketika ia melihat noda lipstik di leher baju Rangga, dunia seolah berhenti berputar. Ia masih berusaha menjalani hari seperti biasa, tetapi setiap langkahnya kini terasa berat, seakan bumi di bawah kaki enggan menopang lagi. Pagi datang seperti biasa. Matahari memancar lembut di balik pepohonan jati. Burung-burung bersahutan, namun rumah tua itu tetap dingin dan sepi. Rangga duduk di kursi depan, menatap kosong ke arah jalan tanah yang menuju ladang. Wajahnya kusut, matanya sembab, tapi ia tak berkata apa pun. Sulastri yang sedang menyiapkan sarapan hanya melirik sekilas, tidak berani memulai percakapan. Di antara mereka, udara terasa sesak. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Sulastri pelan. Rangga hanya menatap meja, lalu berdiri dan pergi tanpa menyentuh makanan itu. Tak ada pamit, tak ada ucapan terima kasih, hanya suara langkah yang menjauh. Disusul suara pintu kayu yang tertutup pelan. Sulastri mematung di dapur. Hatinya hancur lagi, tapi air matanya tak lagi mau keluar. Entah sudah habis, atau mungkin tubuhnya mulai kebas terhadap rasa sakit. Ia duduk di kursi, menatap piring nasi hangat yang kini mulai dingin, lalu bergumam, "Apa salahku Tuhan?" Hari itu, Sulastri memutuskan untuk pergi ke pasar sendirian. Ia berharap keramaian bisa sedikit mengalihkan pikirannya. Tapi di tengah pasar, langkahnya terhenti ketika mendengar dua ibu-ibu berbicara dengan suara pelan namun cukup jelas untuk ditangkap telinganya. Katanya, si Rangga sering main ke rumah Ratmi. "Loh,
Ujar salah satu. Iya, aku juga dengar. Ratmi tuh katanya pandai memikat laki-laki. Dulu juga pernah dekat sama Pak RT sebelum ketahuan. Kasihan Sulastri padahal dia baik sekali. Nama itu, nama yang menusuk lebih tajam dari pisau. Sulastri menunduk, menggenggam erat keranjang belanjanya. Ia ingin menegur, ingin berteriak, tapi lidahnya kelu. Ia berjalan cepat meninggalkan pasar, tanpa membeli apapun. Langkahnya gontai, dan dadanya terasa sesak, seperti ditekan sesuatu yang berat sampai di rumah. Ia duduk di teras, memandang rumah tua itu dalam diam. Rumah peninggalan orang tuanya yang dulu terasa hangat. Kini seperti penjara sunyi. Angin sore berhembus pelan membawa aroma lembab dari pepohonan jati di belakang rumah. Saat itu, pandangan Sulastri tertuju pada sebuah pintu kecil di bawah tangga. Ruang penyimpanan yang sudah lama tak ia buka sejak ibunya meninggal. Entah dorongan dari mana, ia berdiri dan perlahan membuka pintu tua itu. Bunyi engsel berdecit memecah keheningan. Di dalamnya gelap dan berdebu, hanya diterangi cahaya tipis dari celah papan dinding. Ia menyalakan lampu minyak kecil, lalu melangkah masuk. Bau apek dan tanah lembab menyeruak. Di sudut ruangan, ia menemukan peti kayu tua milik ibunya. Ia ingat dulu ibunya sering menyimpan barang-barang aneh di situ, termasuk beberapa benda yang katanya jangan pernah disentuh. Dengan hati-hati, ia membuka tutupnya. Suara engsel berderit keras, dan di dalamnya ia menemukan benda-benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Boneka jerami dengan wajah hitam terbakar, kain kafan kecil, dan botol kaca berisi cairan merah pekat yang kental seperti darah. Sulastri menatap benda-benda itu lama, terdiam. Lalu di antara tumpukan kain lusuh, ia menemukan sepucuk surat yang sudah menguning. Tulisan tangan ibunya samar tapi masih bisa dibaca. Untuk Sulastri, jika suatu hari rumah ini menjadi dingin, jangan biarkan mereka yang jahat merebutnya darimu. Di dalam darah keluarga kita, ada penjaga yang akan melindungi, tapi juga menuntut balas jika hati kita dikhianati. Tangan Sulastri bergetar. Kata-kata itu membuat dadanya bergemuruh aneh. Ia menatap botol kaca itu, menatap boneka jerami, lalu menatap sekeliling ruangan yang kini terasa semakin dingin. Dalam hati kecilnya, muncul bisikan halus, entah dari pikirannya sendiri atau sesuatu yang lain, yang berkata, kau tidak sendiri, Las. Ada cara agar dia kembali padamu. Ia menelan ludah gemetar lalu memejamkan mata. Tidak, aku tidak boleh berpikir macam-macam, ucapnya pelan. Ia menutup peti itu cepat-cepat dan bergegas keluar, tapi bayangan dari dalam ruangan seolah ikut menatapnya pergi. Malam itu, mimpi buruk datang. Sulastri bermimpi berdiri di halaman rumah. Di bawah pohon jati besar, dari kegelapan muncul sosok perempuan tua berpakaian putih lusuh. Wajahnya mirip ibunya tapi matanya hitam legam. Perempuan itu tersenyum samar dan berbisik, anakku, rumah ini akan memilih. Jangan takut pada kegelapan, karena darahmu memanggilku. Sulastri terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi seluruh tubuh. Lampu minyak di kamarnya bergoyang pelan, dan dari arah tangga terdengar langkah kaki pelan. Padahal Rangga belum pulang. Ia menatap ke arah pintu, menunggu tapi tak ada siapa pun, hanya suara angin yang mendesir lembut di antara celah papan rumah tua itu. Keesokan harinya, ia mencoba menceritakan mimpinya kepada Rangga, tapi Rangga hanya menatap dengan wajah lelah. Kamu kebanyakan mikir, udah, jangan dengerin omongan orang, katanya datar. Tapi aku lihat sesuatu di gudang, Mas. Kayak ada barang peninggalan ibu yang aneh. Cukup, Sulastri, potong Rangga keras. Aku capek sama semua omonganmu. Kalau kamu mau percaya takhayul, silakan. Tapi jangan ganggu aku dengan itu. Rangga meninggalkan rumah dengan langkah kasar. Piring di meja bergetar karena bentakan pintu yang ditutup keras. Sulastri berdiri kaku. Matanya panas menahan air mata yang kembali tumpah. Sore itu Sulastri duduk di belakang rumah, memandangi langit senja yang berubah jingga. Di kejauhan, ia melihat sosok Ratmi berjalan melewati jalan kecil menuju arah kebun, mengenakan kebaya muda dan membawa bakul di tangan. Rangga terlihat tak jauh di belakangnya. Mereka berjalan beriringan, sesekali tertawa kecil. Sulastri terdiam lama. Matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan, mewarnai langit dengan merah keemasan yang menipu indah. Di dadanya, amarah dan kesedihan bercampur jadi satu. Saat itulah, suara samar dari dalam kepalanya kembali terdengar.
lebih jelas dari sebelumnya. Kau tidak sendiri, Sulastri. Aku bisa menolongmu. Jika kau mau mendengarkan, tubuhnya bergetar. Ia menatap arah suara itu, ke arah rumah tua yang semakin gelap di belakangnya. Senja turun perlahan, menelan cahaya terakhir di desa Waringin Jati, dan bersama kegelapan itu, sesuatu yang lama terkubur mulai terbangun kembali. Senja yang perlahan ditelan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah sama lagi bagi Sulastri. Suara bisikan samar yang semula hanya datang sesekali kini mulai sering terdengar, kadang dari dalam rumah, kadang dari arah pohon jati di belakang rumah tua itu, seolah ada sesuatu yang bangun dari tidur panjangnya dan menunggu saatnya untuk berbicara lebih keras. Sulastri mencoba menenangkan diri. Ia tak ingin berpikir yang aneh-aneh, tapi sejak melihat Rangga berjalan bersama Ratmi sore itu, semua hal terasa seperti menusuk dada. Ia sudah tak lagi merasa menjadi bagian dari hidup suaminya. Di meja makan, mereka tak lagi berbicara. Di malam hari, tempat tidur yang dulu hangat kini terasa dingin dan hampa. Rangga tidur membelakangi, tak lagi menatap wajah istrinya. Kadang bahkan ia memilih tidur di balai bambu di depan rumah, dengan alasan udara kamar terlalu pengap. Namun bagi Sulastri, semua alasan itu hanyalah cara Rangga untuk menghindar. Ia bisa mencium aroma perempuan lain di baju Rangga setiap kali ia mencucinya. Bau melati yang asing, bukan sabun yang biasa ia pakai. Kadang ia juga melihat jejak halus lipstik di tepi kerah. Setiap kali itu terjadi, hatinya hancur sedikit demi sedikit. Pagi hari di desa Waringin Jati selalu dimulai dengan suara ayam jantan dan dentingan sendok di dapur. Tapi kini suara itu tak lagi terdengar seramah dulu. Sulastri tetap memasak setiap pagi seperti biasa. Sayur lodeh, ikan goreng, sambal tomat. Namun Rangga jarang menyentuhnya. Ia hanya minum kopi hitam lalu pergi tanpa pamit. Sulastri menatap punggung suaminya yang menjauh di antara kabut pagi, lalu berbisik lirih, "Apa yang kurang dariku, Mas?" Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin berat. Kadang Rangga pulang dengan wajah muram, dan tanpa sebab yang jelas, ia membentak Sulastri, "Makan malam nggak enak, kamu masak asal-asalan." Padahal masakannya masih sama seperti dulu, resep yang selalu ia jaga. "Kalau kamu nggak suka, aku bisa..." "Sudah, aku nggak mau dengar alasanmu lagi," bentak Rangga, membanting sendok ke meja hingga sambal tercecer. Sulastri hanya terdiam, ia tak lagi melawan. Ia tahu percuma bicara pada lelaki yang hatinya sudah tidak di rumah. Tapi setiap kali diam, luka itu semakin dalam, menggerogoti batinnya sedikit demi sedikit. Suatu sore, Ratmi datang ke rumah dengan senyum ramah dan bungkusan di tangan. "Bu Sulastri, saya bawain kolak pisang. Tadi kebanyakan bikin," katanya dengan nada lembut yang terdengar dibuat-buat. Sulastri menatapnya dengan mata tenang. "Terima kasih, Ratmi. Tapi tak usah repot-repot, saya masih punya makanan." Ratmi tertawa kecil. Saya senang kok lagi pula. Saya jarang lihat Mas Rangga belakangan." "Dia sibuk ya?" Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi menusuk tajam. Sulastri hanya tersenyum tipis. "Iya, mungkin." Ratmi melirik sekeliling rumah. Matanya sempat berhenti di pintu gudang di bawah tangga, tempat Sulastri menemukan peti tua beberapa waktu lalu. Tatapannya aneh, seperti mengenali sesuatu, tapi ia cepat memalingkan wajahnya. Setelah Ratmi pergi, Sulastri duduk lama di ruang tengah. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Campuran antara marah, sedih, dan dendam yang samar. Suara bisikan halus yang dulu terdengar lembut kini semakin jelas. "Jangan biarkan dia merebut segalanya darimu, Las." Sulastri menutup telinga. Tapi suara itu tetap terdengar, datang dari dalam kepalanya sendiri. Malam itu Rangga pulang larut. Pakaiannya bau wangi melati, dan dari sakunya jatuh selembar kain kecil berwarna merah muda. Kain yang sama dengan yang sering dipakai Ratmi di pasar. Sulastri menatapnya lama, lalu mengambil kain itu dan menyimpannya di dalam laci tanpa berkata apa-apa. Saat Rangga terlelap, ia duduk di tepi ranjang menatap wajah suaminya yang damai. Matanya dingin, tak lagi penuh kasih seperti dulu. Pagi berikutnya, Sulastri pergi ke gudang bawah tangga. Ia membuka peti tua peninggalan ibunya lagi. Boneka jerami itu kini tampak lebih kering dan botol cairan merah di sebelahnya tampak seperti bergetar ringan ketika ia sentuh. Ia membaca kembali surat ibunya. "Jangan biarkan mereka yang jahat merebut rumah ini darimu.
Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Ia menatap boneka jerami itu lama, lalu berbisik pelan. "Kalau memang ada penjaga, lindungilah aku, lindungilah rumah ini." Ketika ia menutup peti itu, angin berhembus kencang dari celah papan dinding, membuat lampu minyak padam. Dalam gelap, ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ia membalik tubuhnya cepat, tapi tak ada siapapun, hanya bayangan sendiri yang tergambar di dinding. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang makin menebal. Warga desa mulai memperhatikan perubahan di wajah Sulastri. Pucat, mata cekung, senyumnya jarang muncul. Sementara Rangga makin sering terlihat bersama Ratmi, bahkan berani berjalan berdua di jalan desa tanpa malu. Bisik-bisik warga pun mulai terdengar di warung, di pos ronda, di pinggir sawah. Tapi tak ada yang berani menegur. Semua tahu, di balik kelembutan Sulastri, ada sesuatu yang mulai retak. Suatu malam ketika bulan hampir purnama, Rangga pulang dengan langkah sempoyongan. Ia mabuk entah dari mana. Begitu masuk rumah, ia langsung membentak, "Mana makananmu, ha? Istri macam apa kamu ini?" Sulastri hanya diam di dapur, menatap panci berisi nasi yang sudah dingin. Rangga mendekat meraih bahunya dengan kasar. "Aku bilang, mana makananku? Mas, aku sudah menunggu sejak maghrib," ucap Sulastri pelan. "Tunggu? Buat apa? Aku bukan laki-laki yang suka ditunggu istri dingin seperti kamu." Tamparan keras mendarat di pipi Sulastri. Tubuhnya terhuyung. Untuk pertama kalinya, ia menatap Rangga dengan pandangan yang berbeda. Dingin, tajam tanpa air mata. Ada sesuatu dalam dirinya yang pecah malam itu. Ia tak lagi menangis, tak lagi memohon, hanya diam. Setelah Rangga tertidur di kursi ruang tamu, Sulastri melangkah ke halaman belakang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan daun jati. Di bawah pohon besar, ia berdiri lama. Tiba-tiba suara itu datang lagi, lebih dalam dan jelas. "Sudah saatnya, Las. Rumah ini harus kembali padamu." Sulastri memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Dari arah dapur terdengar suara piring pecah, tapi ia tak menoleh. Dalam dirinya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Seolah malam itu, roh leluhur yang tertidur lama akhirnya membuka mata. Ketika ia kembali ke dalam rumah, lampu minyak berkelap-kelip dan udara menjadi dingin seperti di puncak gunung. Di dinding, bayangan tubuhnya tampak lebih panjang, menjerit tanpa suara. Di sudut ruangan, pintu gudang terbuka perlahan sendiri, berderit lembut seperti mengundangnya masuk. Sulastri hanya menatap pintu itu lama. Lalu dengan langkah perlahan ia tersenyum tipis. "Kalau ini memang jalannya, aku tidak akan lari," gumamnya pelan, dan dari dalam gudang, suara bisikan lembut itu menjawab, "Kau sudah siap, anakku." Malam itu menjadi saksi lahirnya luka yang tak terlihat. Luka yang kelak akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Malam itu menjadi saksi lahirnya luka yang tak terlihat. Dan justru dari luka itulah, sesuatu yang kelam mulai tumbuh di dalam diri Sulastri. Sejak ia mendengar bisikan dari arah gudang itu, tidurnya tak lagi tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat bayangan sosok perempuan tua. Berpakaian putih lusuh dengan mata hitam legam yang menatapnya dalam diam. Sosok itu tidak menakutkan, justru terasa akrab seperti darah daging sendiri. Kadang ia mendengar suaranya berbisik dari dekat telinga, "Aku hanya ingin melindungimu, Las. Tapi kau harus berani." Sulastri mulai kehilangan selera makan. Ia jarang keluar rumah, hanya duduk di teras memandangi jalan tanah yang membelah desa. Waringin Jati, orang-orang yang lewat kadang menyapanya, tapi ia jarang membalas. Tatapan matanya kosong, namun dalam diam itu tersimpan badai yang belum meledak. Sementara itu Rangga justru semakin jauh. Ia sudah tak peduli lagi dengan rumah, apalagi istrinya. Setiap hari ia pergi pagi dan pulang tengah malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Warga mulai berbisik bahwa Rangga kini tinggal di rumah Ratmi di tepi hutan jati. Bahkan kabar beredar bahwa mereka telah menikah secara siri, disaksikan oleh seorang dukun dari desa sebelah. Kabar itu sampai ke telinga Sulastri, dan malam itu tubuhnya gemetar menahan amarah. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan teriakan, melainkan tawa lirih yang serak. "Menikah? Ya, jadi begini akhirnya, Mas," gumamnya sambil menatap kosong ke arah dinding rumah. Rumah tua itu seolah ikut berubah bersama dirinya. Cat dinding mulai mengelupas. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, dan udara di dalamnya terasa lembab.
dan dingin meski siang masih panas. Kadang Sulastri merasa mendengar langkah kaki di atas loteng. Kadang suara perempuan tertawa pelan di dekat telinganya. Tapi anehnya, ia tak lagi takut. Ia justru merasa tenang, seolah rumah itu akhirnya berpihak padanya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan jati, Rangga pulang dengan wajah merah karena marah. "Sulastri, keluar engkau!" Teriaknya dari halaman. Sulastri yang sedang duduk di dapur menoleh perlahan. "Ada apa, Mas?" Rangga masuk dengan langkah berat. "Kau pergi ke rumah Ratmi, ya? Kau sebarkan fitnah ke warga kalau aku menikah lagi." Sulastri menggeleng pelan. "Aku tidak pergi kemana-mana, Mas. Tapi kalau memang itu benar, apa salahku kalau orang tahu?" Tamparan keras mendarat di pipinya. Tubuh Sulastri terhuyung, membentur meja, darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi ia tidak menjerit. Ia hanya memandang Rangga dengan mata merah, dingin dan tajam. "Aku cuma ingin kau jujur," katanya lirih. "Jujur?" Rangga tertawa sinis. "Jujur kalau aku muak hidup denganmu. Kalau aku menyesal menikah dengan perempuan aneh sepertimu." Sulastri menatap suaminya lama. "Kau berubah, Mas. Dulu kau bilang aku cahaya hidupmu sekarang. Sekarang kau cuma bayangan masa lalu yang menyedihkan." Sahut Rangga dengan suara pelan tapi menusuk. Di saat itulah Ratmi muncul di ambang pintu. Ia memakai kebaya merah muda. Rambutnya disanggul rapi dan bibirnya tersenyum tipis. "Mas Rangga, jangan marah-marah. Kasihan Bu Sulastri," katanya dengan nada yang seolah prihatin, tapi penuh sindiran. Sulastri menatap perempuan itu dengan mata tajam. "Kau masih punya muka datang ke rumahku." Ratmi tertawa kecil. "Rumah ini kan sudah bukan milikmu saja, Bu. Mas Rangga juga punya hak." Perkataan itu membuat darah Sulastri mendidih. "Keluar kau dari rumah ini." Tapi Rangga justru berdiri di depan Ratmi, melindunginya. "Cukup, Las. Mulai malam ini, dia tinggal bersamaku di sini." Sulastri terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Kau bawa dia ke rumah ini?" Rangga menatapnya dingin. "Rumah ini juga rumahku. Kau kalau nggak suka, pergi saja." Air mata Sulastri jatuh, tapi bukan tangis sedih. Tangis itu dingin tanpa suara. Ia mundur perlahan, lalu berbalik menuju dapur tanpa berkata apapun. Ratmi menatapnya dengan tatapan puas, sementara Rangga meneguk tuak dari kendi dan duduk di kursi ruang tengah. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki Sulastri terdengar lagi dari dapur. Ia muncul dengan membawa segelas air putih di tangan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang perempuan yang baru saja diusir dari rumah sendiri. "Minumlah, Mas. Mungkin bisa menenangkan hatimu," katanya lembut. Rangga menatapnya curiga, tapi tetap meneguk air itu tanpa berpikir panjang. Sesaat kemudian ia terbatuk keras. Gelasnya jatuh dan pecah di lantai. "Apa ini?" teriaknya sambil memegangi lehernya yang terasa panas. Sulastri tersenyum samar. "Hanya air sumur, Mas. Air dari rumah kita." Namun beberapa menit kemudian, tubuh Rangga benar-benar terasa lemah. Ia terhuyung dan ambruk ke lantai. Wajahnya pucat. Ratmi panik berlari ke arah Rangga. Mas Rangga!" teriaknya. Sulastri menatap mereka dari kejauhan, masih dengan ekspresi datar. "Jangan khawatir, dia tak akan mati, tidak secepat itu." Ratmi menatapnya marah. "Kau gila, Sulastri." "Gila?" ucap Sulastri perlahan. "Mungkin. Tapi siapa yang membuatku seperti ini?" Ratmi membantu Rangga berdiri, tapi laki-laki itu masih terhuyung. Ia mendorong Ratmi ke arah pintu dan berteriak, "Keluar kau dari rumah ini, Sulastri." Namun baru beberapa langkah, Rangga terpeleset karena pecahan gelas di lantai. Kepalanya membentur sudut meja kayu. Suara keras terdengar, dan darah segera mengalir di lantai. Semuanya berlangsung cepat. Ratmi menjerit keras, sementara Sulastri hanya berdiri diam, menatap tubuh suaminya yang tak bergerak. "Mas," bisiknya pelan, tapi tidak ada rasa panik dalam suaranya. Ratmi berlutut di samping tubuh Rangga, menangis histeris. "Kau bunuh dia, kau pembunuh." Sulastri menatapnya tanpa emosi. "Dia yang membunuhku duluan, hanya saja tubuhku belum mati." Ratmi berlari keluar rumah, tapi langkahnya terhenti di halaman ketika angin kencang berhembus dari arah pohon jati. Daun-daun berguguran, udara mendadak berubah dingin. Ratmi memandang sekeliling dengan wajah pucat. "Sulastri, apa yang kau lakukan?" Sulastri berdiri di ambang pintu. Wajahnya diterangi cahaya lampu minyak yang bergoyang, matanya merah,
kulitnya pucat, rambutnya terurai berantakan. Aku tidak melakukan apa-apa, Ratmi. Rumah ini yang menolak kalian. Ratmi mundur ketakutan, kau bukan manusia lagi. Sulastri tersenyum. Mungkin tidak, tapi aku belum selesai. Ratmi berlari ke arah jalan desa, meninggalkan Rangga yang tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Sulastri berjalan perlahan mendekati tubuh suaminya. Lututnya gemetar, tangan bergetar. Lalu ia berlutut di sampingnya. Mas, aku tidak bermaksud membunuhmu. Aku cuma ingin kau jujur. Bisiknya sambil menyentuh wajah Rangga yang kini membiru. Tapi napas Rangga sudah tak ada. Rumah itu kembali sunyi, hanya suara lampu minyak berdesis pelan. Di luar suara jangkrik seolah berhenti. Seakan seluruh desa tahu bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Sulastri menatap darah di tangannya, lalu menatap wajah suaminya untuk terakhir kali. Perlahan ia tersenyum pahit. Kalau memang begini akhirnya, biarlah aku juga ikut pergi. Ia berjalan ke belakang rumah, menuju pohon jati tua. Malam begitu gelap, angin berhembus kencang membawa aroma melati busuk. Ia menggali tanah dengan tangannya sendiri, hingga kukunya berdarah. Di tempat itulah, ia menenggelamkan tubuh Rangga, menutupinya dengan tanah lembab, lalu duduk di bawah pohon itu, sambil menatap langit. Rumah ini sudah memilih, bisiknya. Dan aku akan tetap di sini selamanya. Beberapa jam kemudian, rumah tua di desa Waringin Jati tenggelam dalam keheningan mutlak. Tak ada suara manusia, hanya bisikan angin yang terdengar seperti tawa samar di antara daun-daun jati. Malam itu menjadi malam terakhir Sulastri sebagai manusia, dan dari tanah tempat ia duduk bersimbah darah, sesuatu mulai bangkit perlahan. Bukan lagi istri yang lembut, melainkan arwah yang menunggu saatnya untuk menuntut balas. Pagi harinya, warga desa Waringin Jati dikejutkan oleh kabar mengerikan. Rumah Sulastri tampak sepi, pintunya terbuka lebar, dan dari dalam tercium bau anyir yang menusuk hidung. Pak Darmo, tetangga yang tinggal di seberang jalan, menjadi orang pertama yang memberanikan diri masuk. Ia menutup hidung dengan kain sarung dan melangkah perlahan. Begitu melihat ruang tengah, tubuhnya langsung gemetar. Di lantai terdapat bekas darah kering yang mengalir hingga ke dapur. Kendi tuak pecah berserakan dan meja kayu terbalik. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah jejak kaki berdarah yang menuju ke belakang rumah. Jejak itu besar, jelas, dan berakhir tepat di bawah pohon jati tua di sudut halaman. Di sana tanah terlihat baru saja digali, dan di atasnya tergeletak seutas kain kebaya lusuh yang masih basah oleh darah. Ya Allah, Sulastri, gumamnya gemetar sebelum berlari keluar memanggil warga lain. Tak lama, orang-orang berdatangan, laki-laki dan perempuan desa berkumpul di depan rumah itu, saling berbisik dan menatap dengan wajah pucat. Aku semalam dengar suara orang teriak dari arah rumah ini, ujar salah satu warga. Tapi kupikir cuma mereka bertengkar lagi. Beberapa lelaki akhirnya menggali tanah di bawah pohon jati. Tak butuh waktu lama sebelum sekop mereka membentur sesuatu yang keras. Saat tanah disingkirkan, muncullah wajah Rangga yang sudah membiru. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke langit. Warga menjerit histeris, ya Tuhan. Ini mayat Rangga, teriak seseorang. Tapi yang lebih menggemparkan adalah kenyataan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Sulastri. Tidak ada tubuhnya, tidak ada barang-barangnya, seolah ia lenyap di telan bumi. Sejak hari itu, kisah tentang arwah Sulastri mulai menyebar cepat seperti angin di antara ladang-ladang jagung dan pepohonan jati yang sunyi. Malam-malam berikutnya, warga mulai ketakutan untuk keluar rumah. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon jati itu, mengenakan kebaya lusuh dengan wajah yang tidak utuh. Ada pula yang mendengar suara tangis lirih dari arah dapur rumah kosong itu. Diikuti bisikan pelan memanggil nama seseorang. Mas Rangga. Suatu malam Ratmi yang selama ini bersembunyi di rumah saudaranya di dusun sebelah memutuskan untuk kembali ke rumah Sulastri. Hatinya gelisah, dihantui mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, Sulastri selalu muncul dengan tubuh berlumuran darah, menatapnya tajam sambil berbisik, "Kau belum selesai denganku, Ratmi." Dengan langkah gemetar, Ratmi mendekati rumah itu. Angin malam berhembus lembut tapi dingin menusuk. Pintu depan rumah terbuka pelan, berderit panjang seolah menyambut kedatangannya. Ratmi melangkah masuk, bau lembab dan anyir segera menyergap hidungnya. Dinding berlumut, lampu minyak di meja sudah mati.
Tapi dari arah dapur tampak cahaya redup seperti obor kecil. "Las," panggilnya lirih Sulastri. "Kalau kau masih di sini, aku minta maaf." Tak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari langit-langit. Ia melangkah lebih dalam di dinding. Terlihat coretan samar dari jelaga hitam. "Aku belum pergi." Ratmi mundur selangkah, napasnya tersengal. "Ya Allah." Tiba-tiba, sesuatu berderit di atas kepalanya. Ia mendongak. Dan di langit-langit loteng terlihat bayangan hitam menggantung terbalik. Rambut panjangnya menjuntai hingga hampir menyentuh wajah Ratmi. Perlahan bayangan itu menunduk, memperlihatkan wajah yang mengerikan. Kulit pucat dengan luka lebam di leher dan darah hitam yang mengalir dari mulutnya. "Shh," bisik sosok itu pelan. "Kau datang sendiri, Ratmi." Ratmi menjerit sekuat tenaga dan berlari keluar rumah, tapi pintu depan mendadak tertutup keras. Seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya, ia menabrak dinding dan jatuh tersungkur. Saat menoleh, sosok Sulastri sudah berdiri di depannya, berdiri tegak dengan mata merah menyala. "Kenapa kau rebut semuanya dariku?" Suara itu serak tapi tegas. "Aku mencintainya, Ratmi, tapi kau mengambilnya lalu kalian buang aku seperti sampah." "Aku tidak bermaksud." "Las, aku..." "Diam!" jerit Sulastri. "Kau tahu rasanya mati dalam penyesalan. Kau tahu rasanya dikubur bersama kebencian." Sulastri melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di lantai. Ratmi mundur ke dinding, tangannya menutupi wajah. Tapi arwah itu hanya tersenyum miring. "Kau tak perlu takut. Aku tak akan membunuhmu cepat-cepat. Aku ingin kau merasakan yang sama. Takut, menyesal dan sendirian." Angin berhembus kencang. Semua jendela terbuka sendiri dan suara-suara aneh mulai terdengar dari setiap sudut rumah. Ratmi menjerit, memukul-mukul pintu, hingga akhirnya berhasil keluar. Ia berlari sepanjang jalan desa tanpa menoleh ke belakang. Namun sejak malam itu, ia tidak pernah kembali waras. Orang-orang menemukannya di tepi sungai keesokan paginya, tubuhnya gemetar dan matanya kosong. Ia hanya bisa mengulang satu kalimat, "Dia belum pergi. Dia belum pergi." Sejak kejadian itu, warga Waringin Jati semakin takut. Setiap malam, rumah Sulastri selalu terdengar hidup kembali. Kursi bergeser sendiri, suara langkah kaki, dan kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan di antara tiupan angin. Bahkan ayam dan anjing pun menolak mendekati halaman rumah itu. Pak Darmo akhirnya memanggil seorang dukun tua dari desa lain bernama Kiranu. Lelaki itu datang membawa dupa, kendi air, dan sebilah keris kecil yang katanya sudah diwariskan sejak zaman penjajahan. Ia berdiri di halaman rumah, menatap pohon jati tua dengan wajah serius. "Tempat ini sudah tak bisa dibersihkan dengan doa biasa," katanya lirih. Arwah perempuan itu terikat oleh rasa sakit dan dendam. Selama masih ada yang mengingat luka masa lalunya, dia akan tetap di sini. "Jadi kita harus bagaimana, Ki?" tanya warga Kiranu menancapkan keris di tanah dan menaburkan bunga 7 rupa di sekitarnya. "Kalian harus biarkan dia tenang. Jangan ada yang masuk ke rumah ini. Jangan ada yang menyebut namanya di malam hari." Warga menurut, tapi rasa penasaran manusia tidak pernah benar-benar hilang. Seminggu setelah ritual itu, 3 anak muda desa yang mabuk nekat masuk ke rumah Sulastri. Mereka ingin membuktikan kalau semua itu hanya cerita takhayul. Mereka tertawa-tawa sambil membawa obor, saling mengejek ketakutan satu sama lain. Namun hanya satu dari mereka yang kembali hidup. 2 lainnya ditemukan keesokan pagi dalam keadaan kaku. Wajah mereka memucat dan mata terbuka lebar menatap langit. Yang selamat hanya bisa berkata terbata-bata, Dia ada di atas langit-langit." Dia tertawa. Sejak hari itu, rumah Sulastri resmi dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan di siang bolong, anak-anak dilarang lewat di depan rumah itu. Dan setiap kali angin membawa aroma melati busuk dari arah pohon jati, orang-orang akan cepat-cepat menutup pintu rumah mereka. Namun meski rumah itu sunyi, banyak yang bersumpah masih melihat sosok perempuan berdiri di depan jendela, memandang jalan desa dengan mata kosong. Kadang ia terlihat tersenyum, seolah menunggu seseorang. Seseorang yang mungkin masih berhutang dosa padanya. Dan malam demi malam, bisikan warga makin keras bahwa arwah Sulastri belum pergi, bahwa ia masih menunggu di rumah itu, menanti giliran mereka yang dulu membiarkannya mati dalam kesepian.
bahwa arwah Sulastri belum pergi, bahwa ia masih menunggu di rumah itu. Menanti giliran mereka yang dulu membiarkannya mati dalam kesepian, kalimat itu menjadi semacam mantra yang terus diulang-ulang oleh warga Waringin Jati setiap kali malam tiba. Tak seorang pun berani menyebut namanya dengan lantang, tak seorang pun berani menatap rumah itu lebih dari beberapa detik. Namun ketakutan tidak pernah membuat arwah tenang. Ia justru semakin kuat. Beberapa hari setelah kejadian dengan anak-anak muda itu, pohon jati di halaman rumah Sulastri tampak berubah. Daun-daunnya yang biasanya hijau mulai menguning dan layu meski musim hujan baru saja tiba. Batangnya mengeluarkan getah berwarna hitam pekat seperti darah kering. Orang-orang yang melewati jalan di depan rumah itu mengaku mencium bau busuk, campuran antara bangkai dan bunga melati layu. Bahkan Kiranu, dukun tua yang pernah datang, sempat memperingatkan warga bahwa tanah di sana sudah terjaga oleh sesuatu yang tidak bisa disembuhkan oleh doa. Pada malam ketiga, setelah peringatan itu, Ratmi mulai merasakan gangguan yang lebih parah. Sejak malam ia kembali dari rumah kosong itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Di setiap sudut kamarnya, ia melihat bayangan hitam yang bergerak tanpa suara. Kadang terdengar langkah kaki dari bawah ranjang, kadang suara helaan napas tepat di belakang telinganya, tapi yang paling mengerikan adalah bau melati yang selalu muncul sebelum semuanya terjadi. Bau itu menempel di udara, seolah Sulastri datang untuk memastikan. Ratmi tidak bisa melupakan apa yang telah ia perbuat. Suatu malam Ratmi duduk di depan cermin. Matanya sembab, rambutnya berantakan. "Las, maafkan aku." Gumamnya pelan, suaranya bergetar. "Aku menyesal. Aku tidak tahu kenapa aku mau dengarkan Rangga. Aku cuma ingin hidup lebih baik." Tapi dari cermin itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bayangannya tak lagi menatap balik dengan sinkron saat Ratmi mengedip. Bayangan itu tidak. Saat Ratmi menunduk, bayangan itu justru tersenyum lebar dengan mata hitam menganga. Perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya sendiri dan menekan kaca dari dalam. Cerak! Retakan menjalar cepat di seluruh permukaan cermin. Ratmi menjerit dan mundur, tapi tangan itu keluar dari cermin, menggenggam rambutnya, menariknya ke depan, hingga wajahnya hampir menempel ke kaca yang retak. Dari sela-sela retakan, muncul wajah Sulastri, pucat, penuh darah, dan tersenyum getir. "Bukankah kau bilang ingin hidup lebih baik, Ratmi?" Suaranya serak seperti datang dari dalam tanah. "Sekarang, kau akan tahu bagaimana rasanya mati buruk." Jeritan Ratmi menggema di seluruh rumah. Ketika tetangga datang esok paginya, mereka menemukannya tergeletak di depan cermin yang pecah. Rambutnya beruban seluruhnya, dan wajahnya memucat seolah kehilangan darah. Mulutnya terbuka lebar, matanya membulat dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Di dinding kamar tertulis dengan darah, "Aku sudah ambil satu." Berita kematian Ratmi menyebar cepat. Warga semakin yakin arwah Sulastri benar-benar bangkit untuk menuntut balas. Namun mereka tidak tahu, dendamnya tidak hanya tertuju pada Ratmi dan Rangga, tapi juga kepada siapapun yang terlibat dalam penguburannya malam itu. Ada 4 lelaki lain yang membantu Rangga menimbun tanah di bawah pohon jati. Dengan alasan menolong tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka kubur, kini satu persatu dari mereka mulai mengalami kejadian aneh. Sastro, salah satu dari 4 lelaki itu, tiba-tiba menjadi bisu. Ia bercerita pada istrinya bahwa setiap kali hendak berbicara, ia mendengar bisikan di telinganya, "Jangan sebut namaku, kau ikut menanamku." 3 hari kemudian ia ditemukan tewas di ladang, mulutnya penuh tanah dan rumput kering. Yang kedua, Paidi, mulai bermimpi buruk. Dalam tidurnya ia selalu melihat sosok perempuan duduk di dapur rumahnya sambil menenun rambut panjangnya sendiri. Ketika Paidi mencoba mendekat dalam mimpi, sosok itu menatapnya dengan mata merah dan berkata pelan, "Kau yang menekan sekop terakhir, Paidi." Setelah itu, ia selalu terbangun dengan leher terasa dicekik. Hingga suatu malam, ia tidak bangun lagi. Istrinya menemukan tubuh Paidi tergantung di pohon mangga belakang rumah, dengan mata terbelalak dan lidah menjulur panjang. 2 orang lainnya, Rojak dan Warto, memilih pergi dari desa. Mereka merasa jika tinggal lebih lama, nyawa mereka akan ikut diambil. Namun Sulastri tidak terikat oleh jarak. Ia mengikuti mereka dalam diam. Di kota kecil tempat Rojak bersembunyi, ia bekerja sebagai tukang parkir. Malam itu,
Ia menutup gerbang dan bersiap pulang. Tapi ketika melewati kaca jendela toko, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya, berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh. Bayangan itu bergerak mengikuti langkahnya, tapi saat Rojak menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia berlari menuju motor, menyalakannya dan melaju cepat. Namun ketika melintasi jembatan kecil di tepi kota, motor itu tiba-tiba mati sendiri. Angin malam berhenti bertiup. Dari dalam gelap, terdengar suara langkah kaki pelan. Tap, 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 Royak. Suara itu berbisik dari segala arah. Kau pikir aku tidak tahu di mana kau bersembunyi? Rojak menjerit, menendang motor dan berlari. Tapi dari bawah jembatan muncul tangan-tangan pucat yang menarik kakinya ke bawah. Ia sempat berteriak minta tolong, tapi air sungai menelan suaranya. Esok harinya, warga menemukan tubuhnya mengapung, dengan wajah menghadap ke langit, dan mulut terbuka lebar seolah masih menjerit. Kini hanya satu yang tersisa. Warto ia kembali ke desa setelah mendengar kematian teman-temannya. Ia datang ke rumah Kiranu, berharap dukun tua itu bisa melindunginya. Saya menyesal, Ki, katanya sambil gemetar. Saya tak tahu yang kami kubur itu jasadnya. Saya pikir cuma bangkai babi. Kiranu menatapnya dalam diam. Penyesalanmu datang terlambat, Warto. Dendam perempuan itu sudah menelan terlalu banyak roh. Tapi mungkin masih ada satu cara. Menggali kembali tanah di bawah pohon jati dan memakamkan jasadnya dengan doa yang benar. Malam itu, mereka berdua menuju rumah kosong itu. Angin berhembus kencang, langit tanpa bintang, dan udara di sekitar rumah terasa berat. Kiranu menyalakan dupa, sementara Warto mulai menggali tanah di bawah pohon jati. Baru 3 sekop tanah diangkat. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari lubang itu keluar bau busuk yang sangat kuat. Warto mundur menutup hidung. Kiranu berdoa keras-keras, membaca ayat-ayat yang nyaris tidak terdengar karena angin menderu. Tiba-tiba, tanah meledak, dan dari dalamnya muncul tangan putih penuh tanah yang langsung mencengkeram pergelangan kaki Warto. Ia menjerit, tapi cengkeraman itu semakin kuat, menariknya masuk sedikit demi sedikit ke dalam lubang. Kiranu mencoba menolong, tapi tangan itu kini berubah menjadi banyak, mencakar dan menarik dengan kekuatan luar biasa. Maafkan aku, Sulastri, teriak Warto di antara jeritannya. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Namun suara dari dalam tanah membalas dengan lembut tapi menakutkan. Kau tahu, Warto, kau hanya pura-pura tidak peduli. Dalam hitungan detik, tubuh Warto lenyap tertelan tanah. Lubang itu menutup sendiri, dan angin berhenti berhembus. Kiranu jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu dendam itu belum selesai. Ia tahu Sulastri belum tenang. Di pagi harinya, warga menemukan Kiranu duduk di depan pohon jati. Matanya kosong menatap lubang tanah yang kini kembali rata. Di sekelilingnya, bunga melati bermekaran tanpa sebab, menebar aroma tajam yang menyesakkan dada. Dan malam itu, dari dalam rumah kosong itu, untuk pertama kalinya, terdengar tawa pelan seorang perempuan panjang, dingin, dan menyayat hati. Warga yang mendengarnya bersumpah, tawa itu bukan berasal dari dunia ini. Sulastri telah menunjukkan amarahnya, dan amarah dari dalam tanah itu belum akan berhenti. Malam itu, tangisan lirih dari kamar belakang masih terdengar. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, seolah datang dari balik dinding kamar Sulastri sendiri. Sulastri membuka matanya perlahan, napasnya tersengal. Tubuhnya dingin bukan karena udara malam, melainkan karena firasat buruk yang menelusup ke dalam tulangnya. Di sampingnya, Rangga masih terlelap, namun wajahnya tampak pucat. Sejak kejadian di malam sebelumnya, ia sering terbangun dengan mata merah dan lingkar hitam di bawahnya. Seolah tidak pernah benar-benar tidur, Sulastri mengguncang pelan bahu suaminya. Rangga, dengar itu? Suara itu datang lagi. Rangga membuka matanya perlahan, lalu memalingkan wajahnya ke arah suara. Tangisan itu berhenti hening. Tapi dari luar jendela, terdengar angin berdesir membawa bisikan samar. Seperti seseorang memanggil nama Sulastri dengan nada sendu. Sudah kubilang jangan hiraukan, kata Rangga pelan, suaranya bergetar. Jangan buka jendela, jangan lihat apapun di luar. Sulastri menatapnya bingung. Kau tahu siapa yang menangis itu, Rangga? Kenapa kau selalu melarangku keluar? Rangga menelan ludahnya, wajahnya tegang. Karena itu bukan manusia.
Sulastri terdiam. Kata-kata itu menancap seperti duri di dadanya. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi setelah beberapa detik, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini disertai ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Dengan langkah gemetar, Sulastri bangkit. Ia tidak memedulikan larangan Rangga, yang kini memegang tangannya erat. "Aku harus tahu," katanya, berusaha melepaskan genggaman itu. Namun sebelum ia sempat membuka jendela, sesuatu bergetar keras di bawah lantai, seperti ada yang bergerak dari ruang bawah tanah rumah tua itu. Suara itu makin jelas. Langkah kaki diseret, disusul suara sesuatu terjatuh. Sulastri menatap Rangga dengan mata membesar. "Itu dari ruang bawah, bukan?" Rangga tidak menjawab. Ia hanya duduk diam di pinggir ranjang, wajahnya menunduk dalam-dalam. Sulastri akhirnya memberanikan diri mengambil lampu minyak. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah tangga sempit menuju bawah rumah. Tangga itu sudah lama tidak ia lewati, karena menurut almarhum ayahnya, tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Tapi malam itu, dorongan rasa penasaran dan ketakutan mengalahkan segalanya. Ketika pintu kayu menuju ruang bawah itu dibuka, aroma anyir langsung menyengat. Lampu minyak bergetar di tangannya, membuat bayangan di dinding menari-nari aneh. Lantai tanah di bawah tampak lembab, dan di sudut ruangan terlihat sesuatu yang berwarna gelap seperti genangan darah. Di dekatnya ada boneka tua dari kain goni. Setengah terkubur, Sulastri menunduk perlahan, dan pada saat itulah ia mendengar bisikan halus di telinganya. "Kenapa kau bangunkan aku, Sulastri?" Lampu minyak hampir jatuh dari tangannya. Dia berbalik dengan cepat, dan di sana di belakangnya berdiri sosok wanita berpakaian putih kotor, dengan rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya basah, dan darah menetes dari ujung jarinya. Sulastri berteriak, mundur beberapa langkah hingga menabrak dinding. Suara langkah kaki Rangga terdengar menuruni tangga dengan tergesa. "Sulastri, jangan lihat dia!" Namun sudah terlambat. Ketika Sulastri menatap sosok itu, sesuatu bergetar di dalam kepalanya. Kenangan yang selama ini terkunci terbuka perlahan. Ia melihat bayangan masa lalu. Rangga menggali tanah di ruang bawah itu bersama dua pria lain yang tidak ia kenal. Mereka membawa sesuatu, tubuh seorang wanita muda, berlumuran darah. Sulastri menjerit memegangi kepala. "Rangga, apa yang sudah engkau lakukan?" Rangga terdiam di anak tangga, wajahnya basah oleh keringat. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Aku butuh uang itu, Lastri." Orang itu bilang tumbalnya cuma sekali. "Aku tak tahu kalau arwahnya akan kembali." Suara tawa lirih menggema dari arah sosok wanita itu. Kini wajahnya tampak jelas, kulitnya membusuk, namun mata merahnya menatap tajam ke arah Rangga. "Kau janji akan membiarkanku tenang setelah semuanya selesai. Tapi kau dusta." Sulastri menatap suaminya dengan campuran ngeri dan jijik. "Jadi selama ini kau membunuh seseorang di rumah ini?" Rangga berlutut, menutupi wajahnya. "Aku tidak punya pilihan. Waktu itu ladang gagal panen, utang menumpuk. Orang itu datang dan..." Tiba-tiba tubuh Rangga terangkat ke udara, seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Ia berteriak histeris, kakinya menendang-nendang udara. Sosok arwah itu melayang mendekat. Rambutnya terurai seperti akar-akar hitam, melilit tubuh Rangga. Sulastri hanya bisa menatap, tak mampu bergerak. "Jangan!" teriaknya. Tapi suaranya tenggelam dalam pekikan suaminya. Lampu minyak di tangannya jatuh. Apinya menjilat kain dan lantai kayu. Dalam hitungan detik, api mulai menjalar. Namun sebelum api membesar, arwah itu menoleh ke arah Sulastri. "Kau harus tahu, rumah ini tidak pernah damai, karena darah yang mengalir di tanahnya." Lalu sosok itu menghilang, meninggalkan keheningan dan tubuh Rangga yang tergeletak tak bernyawa di tanah. Sulastri menatap sekeliling. Api makin membesar, dan rumah tua peninggalan keluarganya mulai retak. Seperti menjerit bersama malam itu, ia menyeret tubuh suaminya keluar. Namun tubuh itu terasa dingin dan berat, tak bernyawa. Air mata jatuh di pipinya bercampur dengan debu dan asap ketika api akhirnya melahap seluruh bagian rumah. Sulastri berdiri di luar pagar, menatap bara yang membakar masa lalunya. Di antara kepulan asap, ia sempat melihat sekilas sosok wanita berpakaian putih itu, berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum tipis. Bukan lagi penuh dendam, tapi seperti telah mendapatkan keadilan. Sulastri berlutut di tanah, menangis terseduh. "Aku tidak tahu.
Aku tidak tahu, maafkan aku. Suaranya parau, seolah ikut terbakar bersama rumah itu. Malam itu, api padam menjelang fajar dan hanya tersisa abu hitam di bekas rumah tua itu. Warga desa datang membantu, namun mereka hanya menemukan Sulastri duduk termenung, rambutnya berantakan, matanya kosong. Sejak malam itu, Sulastri tidak pernah meninggalkan tempat itu. Warga sering melihatnya berjalan di sekitar puing rumah, berbicara sendiri seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Dan setiap malam Jumat, suara tangisan perempuan terdengar lagi dari antara reruntuhan. Desa itu kini menyebut tempat itu dengan satu nama, yang membuat siapapun enggan melintas di malam hari. Rumah arwah Sulastri.